Yang kedua, segera exit atau keluar dari market. Jika market berbalik. Market berbalik ini artinya tidak sesuai dengan analisis kita. Ya, tidak sesuai dengan analisa kita. Jangan takut untuk keluar, jangan takut untuk segera exit di sana. Karena kalau kita sudah exit duluan, maka kerugian yang kita derita tidak akan berlarut-larut. Lah itu kan nanti bisa kembali lagi. Kembali lagi itu bagian dari spekulasi. Ya, jangan ambil resiko. Kalaupun nanti kembali ya sudah ambil resiko. Artinya yang penting kita ambil peluang lagi di sana. Ketika market sudah tidak berbalik dalam batasan tertentu ya, maksud saya bukan segera begitu minus langsung di cut loss, minus cut loss. Bukan. Tentu dengan perhitungan dan batasan yang sudah kita sampaikan di awal-awal. Batasannya apa? Tadi sudah kita contohkan, ketika kita entry maka di mana titik kita keluarnya. Exitnya ketika berbalik di mana? Kalau profit bebas, kalau profit yang penting bisa mengawal di sana, profit misalkan naik panjang ditunggu tidak masalah, tetapi jangan terlalu lama. Kecuali pertahanan kita kuat di sana. Kemudian trennya luar biasa kuat. Dan itu pun tidak boleh juga terlalu banyak. Artinya segera diamankan, segera kita bersihkan biar psikologi kita menjadi tenang. Ya, baik profit maupun rugi. Ada kalanya orang menunggu panjang, itu tertentu. Kalau tiap hari seperti itu tidak bakalan ketemu, sudah. Tidak bakalan ketemu. Ada kalanya memang ketika ada profit ditunggu, ada peluang besar luar biasa, ada kalanya menahan profit kita, tetapi tidak selalu begitu ada. Ya, karena nanti begitu ditunggu balik lagi minus lagi. Maka yang paling penting adalah segera exit. Jangan sampai menggerogoti dari modal kita yang banyak. Ini kalau kita hubungkan dengan risk management, maka batasilah antara 2% sampai 5% kerugian kita dari modal. Kemudian maksimum, ini maksimum dalam kondisi maksimumnya adalah 20%. Maksimumnya adalah 20%. Sehingga ketika sudah 20%, mau tidak mau, suka atau tidak suka, segera lakukan pengamanan. Boleh cut loss, boleh recovery. Kalau sudah recovery masih 20% di bawah masih bisa. Tapi kalau sudah di atas itu akan berspekulasi. Sudah 40% lakukan recovery, maka tinggal menunggu saja. Ketika salah selesai, habis semuanya. Maka batasilah kerugian kita. Ya, standarnya 2% sampai 5% dari modal kita. Kemudian maksimum adalah 20%. Ya, tentu ini adalah angka-angka tidak fix, angka-angka tidak mutlak. Ini adalah hanya perkiraan. Yang paling kita bisa tentukan dengan membaca support resistennya di situ di mana, atau pergerakannya dilihat di sana. Ya, saya pun sama, saya juga jarang menaruh di arah support resisten begitu. Saya segera exit, apapun kondisinya, kita segera lakukan penanganan. Rugi pun biasa terbiasa. Artinya rugi di awal lebih baik daripada rugi yang berlarut-larut. Berikutnya yang ketiga jangan menolak rezeki. Jangan menolak rezeki. Ketika kita sudah profit, misalkan sudah profit lumayan lah, misalkan contoh 0,1 ini dapat 20 dolar, ini sudah lebih bagus karena sudah 200 pip ini. Jangan dilihat angkanya, dilihat pergerakannya, ini ke sini berapa pip sudah bergeraknya. Karena lotnya kecil, kecuali pakai 1,25 ya jangan tanya. Karena ini 100 saja sudah 125 dolar. Ya, jangan dilihat angka yang hasilnya di sini. Hasil di belakang itu pertaruhannya di sini. Kalau jenengan selalu melihat saya ambil yang besar-besar begini, loh kok
Enggak berbahaya, Pak. Ya memang berbahaya, yang penting kita sadar, kita tahu, kita sadar, dan kita mampu untuk mengendalikan di sana. Semuanya tergantung dengan bagaimana kita mengendalikan, bagaimana kita menyesuaikan, kemudian bagaimana kita bisa kontrol semuanya. Ya. Kemudian ada yang misalkan tiba-tiba pakai 0,5, begitu untung profit 20 diambil. Aduh, ya selagi cara pengambilan kita, cara entry kita betul, ini dapat 50 enggak terlalu susah kalau di goal ya. Ya, 100 pip sangat gampang sekali. Dengan catatan ikuti rule, ikuti teknik yang sudah kita ajarkan. Berikutnya yang keempat, selalu setia. Ya, selalu setia di sini tentu dengan setia pada apa yang sudah kita lakukan dengan nyaman. Kalau saya misalkan enjoy atau nyaman dengan lot 1,25, lot 0,5, lot 0,75, maka belajarlah setia menggunakan aturan-aturan yang kita buat itu sendiri. Ya, kemudian kalau kita misalkan profitnya 100 atau sekitaran 100, ya sudah belajar untuk setia di sana. Selain disiplin juga setia di sana. Kemudian misalkan cara kita entry, misalkan ketika manfaatkan kita koreksi. Ketika koreksi berbalik, jangan sampai menunggu kerugian kita terlalu banyak. Segera kita lakukan recovery di sana. Kalaupun recovery tidak mampu semuanya, yang kita lakukan terpaksa adalah cut loss. Cut loss bukan berarti kita menyerah, tetapi mengatur strategi lagi. Ya, itu caranya. Yang kelima, carilah apa namanya ya, aturan atau sistem yang sesuai karakter, kita ya. Tadi sudah saya contohkan, kalau saya lotnya selalu tetap, modal selalu saya kisaran angka itu, lotnya selalu tetap dan tidak pernah berubah, tidak pernah tertarik dengan yang terlalu muluk-muluk, tetapi saya selalu setia dengan lot itu. Tanyakan teman-teman yang lama, saya selalu menggunakan lot yang stabil begini. Dan saya juga jarang, bahkan tidak pernah injek, walaupun modal saya pas-pasan. Kemudian berikutnya, yang keenam, ini saya selalu contohkan dan sering saya share di grup, ikuti arah angin. Maksudnya di mana di situ yang bergejolak, di mana di situ yang mulai dominan, maka perhatikan dan baca peluang di sana. Jangan bersikukuh dengan pandangan kita, jangan selalu mempertahankan keyakinan kita. Kalau kita buy, market sudah turun, ikuti di sana. Apakah dia breakout, apakah dia sudah mulai kuat, kemudian dilihat waktunya bagaimana, kemudian kita perbesar, perkecil bagaimana kondisinya. Kalau sudah betul-betul ini kelihatan meninggalkan jauh, maka segera lakukan recovery atau penanganan. Ya, ikuti arah angin sehingga lebih aman. Misalkan buy-nya di cut loss, kita bisa ambil sell misalnya. Ini tentu dengan banyak mencoba nanti. Yang ketujuh, sabar menunggu peluang. Peluang yang saya maksud bagaimana? Peluang ini tentu dengan syarat dan kriteria kita. Dari sistem yang kita terapkan itu bagaimana cocok dengan saya. Contoh, saya paling suka dengan market ekstrim. Artinya pergerakan yang bergejolak panjang begitu, saya paling suka memanfaatkan, baik itu nanti kita follow trend atau memanfaatkan rejeksi, karena bisa profit dengan sangat cepat. Dalam hitungan detik selesai. Sementara teman-teman mengumpulkan kecil, sedikit demi sedikit dari pagi sampai sore, capek minta ampun. Satu kali salah malam bisa habis. Ya mohon maaf, ini bukan kita sok tahu, karena kita juga pengalaman panjang begitu. Dari pagi ketemu pagi sudah kelakon, sudah pernah begitu.
Sehingga kenapa kita menggunakan teknik yang lebih gampang, lebih sederhana, lebih mudah, dan lebih membuat kita tenang. Karena begitu bergejolak kita bisa mampu membaca di sana dan banyak pengalaman di sana. Begitu entry bisa profit dengan sangat cepat, itu membuat kita menjadi lebih tenang. Ketika entry sudah profit dengan cepat, maka kita jalan-jalan kemanapun tidak terganggu. Mau melakukan aktivitas apapun tidak ada pemikiran atau pikiran yang berat di sana. Itu yang kita lakukan. Artinya tadi yang saya sampaikan, carilah sistem aturan yang cocok buat kita. Dengan teknik yang sudah kita sampaikan, dieksplor sebanyak-banyaknya, sering mungkin. Sehingga nanti ketika ketemu sudah enaknya, buat catatan kecil. Oh, saya ternyata enak, cocok dengan market jam sekian, market Eropa, Amerika. Oh, saya cocok dengan market pagi. Semuanya harus dalam tes, kemudian lakukan satu uji coba, buat satu rangkuman ringkas di sana. Apapun bahasa dan gayanya, monggo terserah. Yang terpenting mampu kita baca, mampu kita ingat. Intinya di sana. Oke, ini adalah mindset yang kemarin kita sudah sampaikan. Jadi jangan berharap dan jangan mengandalkan dengan doa. Yang kita lakukan adalah segera analisa, kemudian lakukan reevaluasi, dan setelah itu baru kita ambil sikap, ambil tindakan dengan cepat. Kemudian kesimpulan berikutnya terkait dengan teknik. Ya, terkait dengan teknik. Apa saja yang harus kita pahami terkait dengan tekniknya? Yang pertama adalah tentu money management dan risk management tadi. Ini nomor satu. Ya, tanpa ini bisa menguasai, niscaya nanti akan bisa bertahan lama, karena ini betul-betul menjadi kuncinya. Ya, permainan logika, kemudian perhitungan, termasuk di sana melihat ketahanan, bagaimana kita bisa exit di sana, bagaimana kita bisa masuk dengan baik. Ya, tentu ini lotnya sudah terukur, kemudian kerugian ya sudah terukur. Ya, masing-masing sudah terukur di sana. Baik itu lotnya, baik itu kerugiannya. Ya, sekali lagi lot di sini tentu harus melakukan banyak sekali uji coba. Belajarlah membuat aturan atau rule yang buat teman-teman nanti cocok. Silakan diuji berapa lotnya boleh. Yang penting kuasai dan fahami karakter masing-masing lot. Kapan saya masuk di lot ini, kapan saya menggunakan lot yang besar atau misalkan lot berikutnya dan sebagainya. Masing-masing lot minimal transaksi 100 kali yang nyata. Artinya nyata ini betul-betul kita catat di sana. Oke, jadi yang wajib adalah money management dan risk management. Berikutnya, money management. Kemarin sudah kita sampaikan cara menentukan lot, boleh dengan ketahanan 50.000, ya, boleh dengan ketahanan 50.000, boleh dengan ketahanan 20.000 pip, boleh dengan ketahanan 10.000, ya, misalkan 10.000 atau 5.000, boleh. Itu semuanya pilihan. Tentu pilihan itu ada resikonya, ada resiko yang harus kita tanggung di sana. Kalau mungkin yang aman ya dapatnya profitnya kecil. Kemudian kalau kita resiko tinggi, ya resikonya yang tinggi, profitnya potensinya besar. Semuanya harus dikuasai. Pilihlah yang cocok. Kalau kita pusing dengan begini, ya buat saja langsung presentasi 2% modal gitu aja kalau pengen aman. Ya, artinya apa? Modal dibagi, dikalikan 2%-nya berapa, nanti dibagi. Contoh, ya, contoh ini misalkan modal $1.000, 2%-nya dari $1.000 adalah 20 dolar. Maka 20 dibagi 1.000, nanti ketemu lotnya.
Ya, berapa ini? 02 mungkin ya. Ya, nanti silakan dihitung sendiri ya. Ya, sekitar itu. Ini satu kali transaksi ya, bukan berjajar sampai 10 begitu, bukan. Satu kali transaksi. Maksimum transaksi ini 3 kali, maksimum 3 kali dalam waktu yang sama. Itu pun harus betul-betul dikawal. Usahakan kalau bisa, kalau masih bisa mengawal, satu ini selesai, satu selesai. Kalaupun mau recovery, maka belajarlah banyak di sana. Karena nanti mengurangi dari ketahanan kita. Ya, paling tidak kita tahu, kita paham, oh ternyata lot yang saya gunakan maksimum ini. Lot maksimum ini berarti gunakan yang maksimum ini ketika kita betul-betul pengen lebih aman, lebih stabil di sana. Nanti ketika sudah menguasai baru dinaikkan stepnya. Ini boleh dengan 2 kali 0,01 boleh dibagi 2, 0,01 begitu. Karena banyak teman-teman yang salah persepsi ketika dihitung 0,02 ternyata saya lihat 0,02-nya itu banyak sekali transaksi ya, 0,02, 0,02, 0,0 dan seterusnya. Saya lihat loh, kenapa kok panjang sekali, banyak sekali transaksinya. Ya tapi kan lotnya 0,2. Lot 0,2 itu maksudnya maksimumnya, bukan terus berjajar sampai 10 begini. Ini sama saja nanti bunuh diri juga. Oke, itu adalah lotnya. Kalau kerugiannya bagaimana? Sama, kita bisa 2%, bisa 5%, maksimum adalah 20% modal. Sehingga ketika nanti kita hitung berapa persen dari modal itu, kelihatan nanti minusnya berapa, modalnya berapa, ketemu. Ya, kalau kita terbiasa dengan melirik kanan atas kalau di HP ini itu ada minus di sana. Minus kumulatifnya akan ketemu di sana, kemudian modal kita berapa, kita lirik. Oh, belum 20%, berarti masih aman. Begitu caranya ya. Jadi nanti silakan dicoba. Ini perlu banyak latihan yang risk management dan money management karena gagalnya di sini rata-rata. Ugal-ugalan di penggunaan lot. Berikutnya yang kedua, ya catatan kecil ringkasan saya terkait dengan teknikal ya. Yang kedua, fahamilah arah tren. Ya, fahamilah arah tren di sana. Tren itu paling gampang lihatnya. Jadi ada dua puncak begini, dua lembahnya naik juga, ini berarti tren ke atas. Ya, sehingga nanti kita bisa mengambil peluang itu dengan dikombinasikan dengan price action yang terbentuk di sana. Apakah ada koreksi, apakah ada support resisten, apakah ada wujud yang muncul di sana, kemudian bagaimana pergerakan candlenya nanti bisa dilihat dikombinasikan dengan price actionnya. Yang ketiga, belajar banyak dan pahami namanya price action tadi. Ya, price action ini bukan hanya satu candlestick saja, bukan kita hanya paham namanya doji, namanya bullish engulfing, kemudian harami, twister top, twister bottom, bukan. Ya, twister namanya price action itu adalah satu keseluruhan dari pergerakan itu, termasuk yang terbentuk bagaimana, pola yang terbentuk bagaimana, kemudian candle per candle itu kita baca, kita gabungkan bagaimana. Inilah nanti yang paling akurat. Ini sebagai indikatornya. Ya, tidak perlu kita RSI, tidak perlu kita harus moving average pun tidak masalah. Karena yang kita lakukan adalah membaca peluang dengan cepat, lebih awal, kemudian bisa entry, profit, exit di sana. Tidak sampai menunggu berhari-hari. Kemudian yang keempat yang harus kita pahami dan harus kita kuasai adalah support and resistance. Support and resistance ini menyangkut support dan resisten normal, kemudian nanti support dan resisten dari chart pattern. Ya, kalau chart patternnya membentuk misalkan begini, nah ini sama, ini juga, ini support, ini resisten. Jadi resisten tidak harus begini, tidak harus atas bawah begini, bukan. Yang membentuk chart pattern begini pun nanti ada support resistennya. Kalau dia breakout dari supportnya, maka berpeluang untuk lanjut turun.
Kalau breakout ke atas, dia berpeluang untuk lanjut ke atas. Lanjut ini bukan berarti seterusnya panjang naik ke atas, belum tentu. Artinya ada peluang di sana, kita bisa manfaatkan, bisa taking profit duluan. Ya, bisa taking profit duluan. Tentu dengan batasan profit yang harus kita ukur. Kita ukur dengan time frame, kita ukur dengan pergerakan, kita ukur dengan apa itu pasangan yang kita ambil, karena sangat berbeda. Ya, berikutnya yang keempat adalah kelima ya, ring. Kenapa kita butuh ring? Karena ring ini menjadi kehati-hatian kita di mana di area itu berpeluang untuk reversal. Ya, ring ini bisa kita lihat di 5 sampai 7 hari terakhir. Ya, kita ukur, kita lihat, tidak perlu kita ukur yang secara akurat, kita lihat amati di D1 boleh. Ya, secara visual kita lihat pergerakan di sana, bodinya bagaimana, kemudian ekornya bagaimana, mana yang tertinggi dalam 5 hari atau 7 hari terakhir itu, kemudian rata-ratanya bagaimana kita pahami di sana. Sehingga untuk apa? Untuk kegunaan kehati-hatian. Walaupun breakout, nanti kalau sudah di area ring tidak bisa diikuti, jangan diikuti karena berpeluang kembali. Ya, teman-teman terkadang terkecoh ketika naik begini, oh ini breakout lagi. Ya memang breakout, tapi lupa di sana. Ada batasan pergerakan yang harus kita perhatikan. Begitu kita entry buy, turun, terus turun. Nah, inilah yang harus kita pahami. Berikutnya yang terakhir adalah breakout. Oh sorry ya, cukup 5 saja ini. Breakout itu nanti dari support resisten. Ya, ada 5 kesimpulan kecil dari teknikal dan termasuk mindset trading. Baik, untuk ringkasannya seperti itu. Nanti silakan diuji, silakan ditarik benang merahnya sendiri. Dengan belajar banyak ini, saya pastikan kalau teman-teman betul-betul memahami, maka lebih dari cukup untuk kita bisa profit di sana. Baik, untuk materinya malam ini adalah kesimpulan itu. Kalau ada yang mau bertanya nanti silahkan, saya beri waktu dulu.